saya Miladia Nur dari PAI A2 ingin menjelaskan tentang seputar bab i'rab. Nah, di sini bab i'rab sendiri itu memiliki arti yaitu perubahan akhir kalimat secara lafadz ataupun secara perkiraan atau takdiran, yaitu disebabkan oleh beraneka ragam amil yang mempengaruhinya atau yang memasukinya. Langsung i'rab secara lafadz yaitu contohnya ja'a zaitun, ra'aitu zaitan. Jadi itu di situ jelas secara lafadz. Yang secara takdiron atau secara dikira-kirakan yaitu ja'a al-fatah atau ra'aitu al-fatah. Jadi di situ secara diperkirakan itu amil-amil yang masuknya itu diperkirakan. Kalau ja'a zaitun itu kan jelas ya, zaitun itu tanwinnya kan ada. Nah, kalau secara takdiran ini tanwinnya itu diperkirakan. Seperti itu kurang lebihnya ya. Langsung saja masuk di pembagian i'rab. I'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rofa, yang kedua nasab, ketiga khafad, yang keempat jazm. Kita masuk di i'rab yang pertama yang akan kita bahas yaitu i'rab rofa. Adapun tanda i'rab rofa adalah ada 4. I'rab rofa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama yaitu dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat itu nun. Nah, dhammah ini bertempat pada 4 tempat. Yang pertama, dia berada di tempat isim mufrad. Yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat itu fi'il mudhari'. Adapun isim mufrad itu contohnya nanti ja'a zaitun, jamak taksirnya ja'a ar-rijalu, dan jamak muannats salim contohnya ja'a al-fatimatu. Fi'il mudhari' itu contohnya ada di yaqumuz zaitun. Dan wawu itu bertempat pada 2 tempat. Yang pertama di jamak mudzakkar salim, dan yang kedua ada di asmaul khamsah. Nah, di sini jamak mudzakkar salim itu contohnya ja'a al-muslimuna, dan asmaul khamsah itu ada ja'a abuka. Alif itu bertempat hanya di 1 tempat ya teman-teman, yaitu isim tasniyah, yaitu contohnya ja'a zaidani. Nah, nun juga sama bertempat di 1 tempat, yaitu af'alul khamsah, contohnya yadribuna. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya akan mengasih tahu pengertian seputar isim mufrad, jamak taksir yang ada di atas tadi. Nah, di sini isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, yang tergolong isim tasniyah, yang tidak tergolong isim tasniyah, tidak berupa jamak, dan tidak tergolong asmaul khamsah. Nah, yang kedua ada jamak taksir. Jamak taksir itu penjelasannya adalah lafadz yang menunjukkan makna banyak. Jadi apapun itu lafadz yang menunjukkan makna banyak, berarti itu termasuk di jamak taksir. Nah, di sini ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu nanti ya jamak yang menunjukkan tambahan alif dan ta. Alif dan ta, di kalimatnya ada alif dan ta itu ya. Nah, nanti jamak mudzakkar salim itu jamak yang menggunakan tambahan wawu dan nun ketika rafa, atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Asmaul khamsah itu 5 kalimat isim khusus yang terdiri dari abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin. Isim tasniyah kita isim yang menunjukkan arti 2 yang akhirnya itu menggunakan tambahan alif dan nun ketika rafa, atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Yang terakhir ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu penjelasannya 5 kalimat fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, dan ya muannats mukhatabah yang terdiri dari lafadz-lafadz yang mengikuti wazan seperti ya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, di sini masuk ke penjelasan kedua yaitu seputar i'rab nasab. Di sini tanda i'rab nasab itu ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Nah, kita masuk yang fathah. Fathah itu bertempat di berapa tempat sih gitu kan? Nah, fathah itu teman-teman bertempat di 3 tempat.
Yang pertama yaitu isim mufrad, yang kedua itu jamak taksir, yang ketiga itu fi'il mudhari'. Nah, isim mufrad sendiri itu memiliki contoh ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Nah, jamak taksir itu nanti contohnya ada di ra'aitu ar-rijala. Nah, yang fi'il mudhari' itu layadriba. Nah, di sini yang kedua itu alif tadi itu hanya bertempat di satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu contohnya ra'aitu abaka. Nah, yang ketiga, kita masuk yang ketiga yaitu kasroh, itu memiliki sama, cuma di satu tempat, yaitu jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu samawati. Nah, yang ya, kita masuk yang ya, itu memiliki dua tempat. Dia dua tempat. Yang pertama isim tasniyah, yang kedua itu jamak mudzakkar salim. Untuk isim tasniyah sendiri itu contohnya ra'aitu zaidani, ra'aitu zaidaini. Nah, yang jamak mudzakkar salim itu nanti contohnya ra'aitu muslimina. Yang terakhir itu nanti yang terakhir tadi ada hadfun nun. Itu bertempat di satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Contohnya ada layadriba. Nah, dah. Sekarang kita masuk di i'rab yang ketiga, yaitu i'rab khafad. Tanda i'rab khafad itu ada tiga. Yang pertama ada kasroh, yang kedua ada ya, yang ketiga ada fathah. Nah, kasroh ini bertempat di tiga tempat, teman-teman. Yang pertama yaitu isim mufrad munsharif, yang kedua jamak taksir munsharif, dan yang ketiga itu jamak muannats salim. Nah, untuk isim mufrad munsharif itu contohnya nanti ada di marartu bi zaidin, dan jamak taksir munsharif nanti contohnya ada di marartu birrijali. Nah, jamak muannats salim contohnya aja marartu bi hindatin. Sekarang kita masuk yang ini, yang tanda kedua yaitu ya. Ya itu bertempat sama di tiga tempat, teman-teman. Yang pertama itu ada asmaul khamsah, yang kedua ada isim tasniyah, dan yang ketiga ada jamak mudzakkar salim. Nah, isim tasniyah nanti contohnya ada marartu bi abika, dan isim tasniyah ada di marartu bi zaidaini, dan yang jamak mudzakkar salim nanti ada marartu bil muslimina. Nah, yang terakhir, tanda yang ketiga yaitu ada fathah, itu hanya bertempat di satu tempat, yaitu isim ghair munsharif, yang contohnya masajidan. Oke, langsung kita ke i'rab yang keempat, yaitu ada i'rab jazm. Tanda i'rab jazm ada dua, yaitu sukun dan hadfu sukun. Hadfu huruf ilat atau nun, atau membuang huruf ilat. Nah, jazm di sukun, tanda yang pertama sukun itu bertempat pada satu tempat, yaitu hanya di fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Yang sahih akhir itu maksudnya yang tidak kemasukan apapun di akhirnya. Nah, contohnya di sini ada layadriba. Terus yang yang tanda kedua yaitu hadfu tadi, membuang. Nah, itu dibagi menjadi dua hadfu itu. Nanti hadfu huruf ilat atau membuang huruf ilat. Yang kedua ada hadfu nun, membuang huruf nun. Nah, di sini yang hadfu huruf ilat tadi, yang membuang huruf ilat itu contohnya ada di fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contohnya layada'u. Nah, yang hadfu nun, yang membuang huruf nun itu bertempat di af'alul khamsah, yang contohnya layata'alu. Nah, di sini dijelaskan fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu berupa wawu, alif atau ya. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir itu huruf akhirnya itu berupa wawu, alif atau ya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Semangat belajar, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.